Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah. Bersyukurlah kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, hidayah, rahmah dan karomahnya sehingga kita dapat menjalankan amanahnya bertolabul ilmi demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentu dengan kita menjalankan perintah Rasulullah yaitu talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Semakin tinggi dan besarnya derajat kerohanian kita, maka semakin besarlah derajat ibadah kita. Untuk itu tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan salam kita kepada yang mulia Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 5 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalaulah kita ingin mengetahui lebih dalam tentang pendekatan diri kita kepada Allah, tentulah kita harus memiliki dasar-dasar yang kuat. Apa dasar yang kuat? Yaitu perbendaharaan daripada ilmu hakikat. Sangat menentukan kalau ilmu hakikat ini membuktikan kesiapan kita diluncurkan kepada semua umat dalam rangka membawa kebenaran Allah ke dalam diri manusia. Layaknya seperti apa yang dialami di zaman Rasulullah, telah dibagikan 4 Alkitab tetapi tidak menuju kesempurnaan, akhirnya terjadilah perbedaan paham. Untungnya Alkitab jadi iman tidak merubah Tuhan. Tapi dalam hal tauhid, kita akan naik kepada tingkat pemahaman apabila tidak berani menikmati kenaikan pemahaman, maka kita akan mengalami kerendahan derajat. Kerendahan derajat ini yang tidak menggeser kita kepada martabat Allah, tidak membawa kita kepada martabat Allah dengan mendirikan kuatun insaniyah, kekuatan sebuah insan dalam diri. Dari mana kita bisa mendapatkan kata awal dan akhir kalau kita tidak mendapatkan usul daripada diri sendiri? Selayaknya saya pernah sampaikan, kalau kita mengkaji tentang adab yaitu agama, berakhir kepada makom keumatan bersifat Muhammad awal jadi. Tapi kalau kita mengkaji kembali kepada sifat ketuhanan,
Mengkaji sifat ketuhanan adalah mengkaji diri di mana Allah bersifat dalam diri. Inilah kalau kita paham, mengkaji diri itu tidak ada bedanya dengan mengkaji Tuhan. Jadi kalau kita sudah tahu potensi yang dibutuhkan untuk mengkaji Tuhan itu adalah kodrat-kodrat ketuhanan. Tidak bisa langsung kita menuju kajian tanpa mengikuti perkembangan naiknya kodrat, yaitu kodratnya diri. Maka dari itu kita harus kembali melebur kemanusiaan kita dengan mengingat sejarah adanya kita dahulu sebelum berupa apapun. Kalau kita tidak melihat ke sisi wujud pertama daripada diri, maka kita tidak akan mendapatkan keputusan hati nurani kita, yaitu tentang adanya awal diri. Kita tidak bisa mendapatkan marwah itu karena kita sendiri belum merasakan menghadirkan usul diri itu. Kita belum menghasilkan dan menyaksikan usul diri awal jadi. Bagaimana kita bisa menetapkan hakikat diri yang sebenarnya? Jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, sudah pasti kita berbicara tentang diri. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena awal diri adalah Tuhan. Ini awalnya. Dan persiapan kembalinya diri menjadi Tuhan. Inilah dalam makom inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran demi kebenaran? Tentunya dengan kita kembali mengingat usul diri kita pada posisi masa sukun. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kodratnya kembali? Tentunya kita kembali harus membedah lagi tentang wujud daripada sifat awal atau usulnya rohani kita, yaitu mengenang kembali kepada masa sukun diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Untuk itu, di sini sangat kita tuntut oleh diri kita, yaitu kemantapan atau kebenaran atau kekuatan iman tauhid. Sebagaimana Allah katakan, alainya mayyinuna waqad khalaqtuka min qablu wa lam tahu syai'a. Aku telah menjadikan kamu dahulu sedangkan engkau belum jadi sesuatu. Inilah yang harus dirujuk kembali agar kita bisa menyaksikan kehadiran awal diri kita lagi dengan mengkaji masa sukun pada diri. Masa sukun yang dimaksud adalah hakikat daripada sukun tersebut. Kenapa ada sukun bernama kodrat yang bersifat harfiah yang berartikan mati?
secara kajian hijahiyah, mengenang diri yang awalnya ada tapi belum berwujud sesuatu pun, maka kita harus kembali menenggelamkan kodrat alif abtar, luput kembali mundur menjadi wujud asal mula jadi. Jadi sukun itu adalah proses diri, proses kemunculan diri yang tidak mengenal kata hidup dan mati. Sukun adalah kodrat daripada Al-Quran harfiah bernama mati, tanda mati. Berarti tidak ada bunyi di situ, tidak ada suara di situ. Maka kita kembali melihat hijahiyah. Di situ ada sin didampingi domah bernama su. Berarti jatuh kepada diri tersirat. Kaf menandakan kesempurnaan, sementara un mewujudkan diri batin. Bagaimana proses terjadinya bangkitnya diri dengan alam mati, yaitu diri sukun dikatakan diri batin. Sin domah u su, nasnya sudah bersifat batin, halus. Penyempurnaan pada diri kaf dan un menyatakan diri batin. Terjadilah wujud makhluk rahasia. Diri rahasia disempurnakan menjadi diri batin dalam kebangkitan dari alam mati disebut alam sukun. Maka berlakulah hukum mati bagi kodrat yang mewujud dari alam sukun. Setelah itu bagaimana kita bisa melaksanakan riyadohnya Buya? Maka kita harus mencari huruf yang tidak mendengar, huruf yang tidak bersuara. Kita harus mendapatkan kodrat-kodrat huruf yang tidak tergolong huruf nyata, tetapi dia digolongkan huruf batin yang tidak melahirkan suara kalau kita baca. Bagaimana kita melaksanakan itu? Kita ingat kepada huruf-huruf yang telah dinobatkan sebagai huruf batin. Huruf itu adalah kodrat, hijahiyah itu adalah kodrat. Apa huruf batinnya? Seperti kita lihat fa, waw, hu, ho. Hijahiyah batin itu Pak, kita melihat kodrat yang akan muncul. Su, diri sir yang akan hadir. Maka kaf kita melihat penyempurnaan datangnya. Dan un adalah diri batin yang maujud, yang disebut dengan diri an. An, in, un. In kedatangan, an adalah wujud yang datang, sementara un adalah wujud yang tersirat. Inilah yang dikatakan diri batin yang akan terlihat. Jadi menghadirkannya dengan kekosongan sukun gelap, alam ma'rifat disebut dengan alam sukun. Maka kita hadirkan, hadirlah aku
menjadi dia. Hu, hu. Menghadirkan diri. Inilah kebangkitan diri dengan kalam hu dan kalam hu. Di alam sukun gelap dinamakan alam ma'rifat atau dikatakan alam batin. Inilah yang dikatakan asal usul mewujudnya diri an yang berasal dari un yang datang dari in. Kita laksanakan semua pekerjaan itu. Selalu kita latih diri kita yang dari tiada menjadi ada. Dari tiada menjadi ada. Sempurnakan dengan kalam-kalam tarbiyah itu disebut dengan hu, aku, hu, dia. Sehingga luputlah keakuan kita dan datanglah keakuan Allah bernama dia. Kentalkan dan sampai pengakuan itu mutlak di diri kita dan wajib kita laksanakan menjadi amalan tetap bagi diri kita selalu dalam penjagaan tanpa ruang, jarak dan waktu kita kapan mengerjakan. Baik, insyaallah mari kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh untuk memimpin jamaahnya dalam bertanya. Ya. Mohon izin Buya karena Mas Yoko tadi barusan WA, jadi tidak bisa hadir karena ada sesuatu. Maka untuk Mas Yoko sudah ada ya, Mas Yoko silakan Mas Yoko. Mas Yoko silakan menjadi juru tabligh. Mikrofonnya Mas. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang mau bertanya dipersilakan mengatakan. Kepada Pak Yusril dipersilakan Pak Yusril. Terima kasih Pak Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Buya, bagaimana cara menghadirkan diri batin ini Buya? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi. Masuklah kamu ke alam batin, alam ma'rifah, sukun namanya, serba hitam. Di dalam kehitaman dan masa sukun seperti bola mata kita, maka kita menghadirkan sesosok diri halus yang dinamakan su atau dikatakan sindoma hakikat. Disempurnakan menjadi diri batin Nanti kalau dia kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Nah, dihadirkan mewujud dalam bentuk dia, dalam kalimat hu, dalam tiupan napas kita meniup sampai habis napas itu, sampai tidak bersisa, baru ditarik lagi hu ke dalam, tapi tidak ada batasan, tidak ada ruang jarak antara napas itu keluar dengan napas yang ke dalam. Kalau meniupkannya itu ya sehabis-habisnya dengan kata hu, dia sampai berbentuk dirimu. Begitu di ujung napas itu tidak ada lagi kehidupan, karena tidak boleh, karena dia situ ada alam sukun. Tarik hu,
aku. Menyebut aku tadi, inilah menjemput daripada merubah, memanggil keakuannya menjadi kediaannya pada zahir. Sehingga dalam kodrat pelaksanaan tajalli tidak ada peluang kita untuk menyatakan kekitaan keakuan kita di dalam kalimat hu dan hu. Dan itulah yang dinamakan sukun. Sukun itu adalah alam mati, tapi alam mati itu bernama tiada, lam alif lam. Lam alif itu artinya apa? Lam itu sukun, alif itu wujud, sir ada. Nah, menghadirkan kita dari alam tiada sampai menjadi ada, itulah adanya aku mewujud kepada dia. Makanya kita akan membawa kediaannya Allah. Disinilah kita selalu menghadapi masa yang dikatakan dengan Al-Hadid ayat 4 tadi, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi disitulah kita mulai belajar mentajalikan kehadiran di asal muasal diri kita, diri halus itu dari alam sukun, dan kita harus menjalankan riadohnya. Jadi disitulah kita kehilangan pemantapan dan pengakuan keakuan kita, karena kita sudah menghadirkan diri kediaannya, akunya sudah menjadi dianya. Jadi kalau itu berarti aku pada diri ketuhanan dan dia pada diri kemanusiaan kita. Nah seperti itu. Jadi dengan adanya kun adalah aku, fayakun adalah dia. Ya, makanya waw itu ada di fayakun. Waw itu artinya hu itu dia. Nah jadi membuktikan dia itu adalah kita, maka hadirkan dia masuk ke dalam wujud Rahman, yaitu dia. Inilah yang dikatakan asal usul terjadinya kebangkitan diri halus atau diri rahasia yang bangkit menjadi diri batin, yang disebut an atau disebut dengan un. Karena dia batin disebut un, karena dia dohir disebut an, karena dia terlihat disebut am. Paham? Allah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan kepada Pak Festival dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya. Insyaallah. Alhamdulillah. Izin bertanya Buya. Ya. Dalam kita berzikir sesuai dengan denyut detak jantung Buya, Allah Allah di alam sukun yang gelap. Kemudian kita mau pindah ke di alam yang gelap. Ini bagaimana yang didahulukan Buya? Tidak ada tasbih batin Allah dalam sukun, ya. Yang ada di situ aku dan dia. Aku masuk ke dalam harkat batin, dia masuk dalam harkat zahir. Jadi tidak ada penamaan kerjaan tasbih. Itu kalau yang jantung itu, kan kita sudah belajar itu setelah menjadi batinnya Allah pada alam Rahman. Kalau ini kaji usul, belum ada dia itu ya, belum terjadi masa batin. Dan di situ adalah terjadinya kodrat aku dan kodratnya dia berasal dari sebuah alam bernama sukun. Nah gitu. Jadi kalau sudah tahu tujuan dari belajar ini, kita mempelajari usul diri adalah alam sukun. Gitu ya. Alam sukun adalah alam batin disebut alam ma'rifat.
wujudnya adalah alam marifat, itu hitam. Hitam itu namanya marifat, itu kodratnya. Paham? Paham Buya. Baik. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Pak Udin Ujang dipersilakan. Terima kasih, Nurul Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya. Karena ini kaitannya dengan alam sukun, jadi apa kaitannya dengan kun fayakun? Karena itu kan sama-sama ada kata-kata kun, ya, yang hu ya, hu ini Pak, hu ini dengan kun fayakun ini, apakah ini peningkatan dari kun fayakun atau seperti apa Buya? Iya, nah itu baru cocok pertanyaannya, baru nyambung ya. Jadi disitulah, jadi hu aku, terjadi fayakun adalah dia. Nah, jadi kalau kita sudah memasukkan ruhnya Allah, maka dia mau ke dalam alam aku, maka keluarlah dia berwujud dia. Jadi di antara aku dan dia itu hanya ada batin bernama ia, faya. Nah, faya itulah yang dikatakan alam sukun. Nah, itu cocok itu. Ya. Nah, itu nyambung itu. Senang saya itu kalau nyambung ngaji. Jadi begitu. Jadi faya itulah yang dikatakan sukun. Ya, itu sukun. Fa itu marifat. Ya. Nah, kun, faya, kun. Nah, gitu. Ya. Tinggal masukkan innama amruh. Nah, hu-nya tarik langsung. Ya, hu-nya tarik langsung. Jemput aku, muncul dia. Sampai kita merasa tiada lagi di dalam menjalankan itu. Dan itu wajib dijalankan 1 kali dalam sehari. Paham? Insya Allah Buya. Satu lagi Buya, Iya, silakan. di dalam riadohnya itu innama amru, hu itu Tiup, tarik. hu Ya. sambil hu itu ya, Narik, sambil narik. hu itu Buya, Iya. yang innama amruhu ya arada sayan ayakula hu itu sama-sama ditarik juga ya Buya. Yang pengambilan sa'ud matsaninya tidak perlu dibaca semua. Karena ayat harus dilebur menjadi kauli atau pandangan kodrat. Jadi tidak dibaca lagi innama amruhu, ya kan? Nah, kan ayatulalahunya itu kan sudah bisa terbayang itu ya. Baru kita keluarkan setelah kun jadi dalam, baru keluar fayakun. Nah, cuma kalau itu terlalu panjang, maka zikirkan dengan hu. Itu ya. Hu, aku, dia. Wujud aku, maujudlah dia. Sama. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada Pak Abdurrahman dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kembali ke soal menghadirkan diri batin tadi. Ada tajali hu, dia, aku. Maksud saya di sini Buya,
bagaimana pandangan kita ketika kita menyebut huwa, dia, aku? Sama marifatnya dengan an'am. Ya, sama marifatnya menghadirkan an'am. Tetapi kalau ini tidak ditajalikan, an'am itu hanya pengakuan saja. Nah, kalau kita berumah tangga, kita tidak berbuat, mana ada anak lahir, gitu ya. Nah, sama dengan kita mendirikan, maka nyatalah tafrid dan tajridnya. Nyata yang dirasakan dan nyata yang dialami. Jadi wajib dijalankan, masuk ke dalam sukun tadi dengan menenggelamkan alif aftar, atau tidak ada lagi mewujud apapun, kosong. Nah, begitu. Sekali tarik nafas, kosong semua. Tenggelam alif ke dalam ba, tenggelam ke dalam titik munak asal pada wujud asal semua jadi. Digumpal alif itu menjadi titik, nah baru di situ dihadirkan. Aku, katanya, dia. Dijawab, ya, aku adalah dia. Kun fayakun. Nah, tapi kalau dalam mendirikan, tajalli pandangnya harus hu. Baru nanti darah, urat, kulit, daging, tulang akan merasakan getaran-getaran kalau dia sudah berubah. Yang si penguasa jasad yang sebenarnya itu sudah hadir. Maka jasad akan memberontak dengan rasa dan segala macam aras, goncangan-goncangan. Paham? Insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Aris Effendi dipersilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lama saya nantikan Buya, sebenarnya sangat mudah. Cuman untuk keadaan waktu melatih itu sama Buya, sebelum tidur atau mungkin ketika kita istirahat gitu nggak apa-apa Buya ya? Oh iya, kalau di jalan ilmu kepada Allah tidak ada alasan ruang, jarak, dan waktu. Kapan kita merindukan menghadirkan diri halus yang mana ditunggu oleh diri yang pura-pura di luar ini, ya kan? Nah, itu kapan saja. Mau tiap hari, tiap jam, tiap menit, terserah. Tergantung wattaqallahi wa ilmukumullah. Tawakallah kepadaku, itulah ilmu. Nah, kalau tawakal itu kan sudah kesana aja pandangan kita, ya, kesana aja maunya kita, itu sudah tawakal itu, ya, gitu. Jadi tidak mungkin ada orang bisa tawakal kalau tidak ada ilmunya, kan itu. Begitu ya, paham? Terima kasih Buya. Baik, jamaah sekalian, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.